hewan. Dia punya hewan peliharaan, Mas. Dia punya kucing. Yunanda Pandu Pratama atau Pandu, remaja penyandang tunarungu berusia 15 tahun yang selalu ceria dan disayangi keluarga. Pada 17 Juni 2025, ia pamit kepada ayahnya untuk membeli jajan. Pandu keluar mengenakan baju abu-abu dan celana pendek serupa. Namun, hari itu menjadi awal kehilangan bagi keluarga. Dia nih, Mas. Malam berganti pagi, pagi berganti hari, tapi tak ada jejak yang jelas. Ibu kandung Pandu, Anita Krisnawati, menjalani hari dengan kecemasan. Di tangannya selalu ada foto Pandu untuk memupuk asa dan harapan. Ini anak saya yang pertama, namanya Yunanda Pandu Pratama, umur 15 tahun. Memang saya tidak mendampingi waktu anak saya hilang karena posisi saya lagi kerja. Jadi yang di rumah itu bapaknya gitu. Waktu itu saya ditelepon oleh ayahnya, "Bun, Pandu pergi sampai sekarang belum pulang," gitu. Saya langsung shock, kaget, saya buru-buru pulang dari tempat kerja gitu. Sampai di rumah saya sama ayahnya mencari Pandu setiap jalan gitu. Mungkin Pandu kesini, tapi tidak ada hasilnya. Kemeja panjang dia nggak suka. Celana panjang yang disukai warna hitam. Sebelumnya, Anita pernah membuntuti jejak GPS Pandu yang tiba-tiba bergerak hingga ke Cilegon. Dari penelusuran itu, Pandu diketahui ingin menemui seseorang yang dikenal dari media sosial. Orang itu menjanjikan hadiah HP dan laptop baru. Ikut mencari Pandu, ngikutin kemana ini GPS-nya Pandu gitu. Toh kemudian akhirnya kami mengikuti GPS-nya Pandu itu sampai ke Cilegon. Itu membuat saya shock, kaget karena Pandu tidak mau kami ajak pulang, dan di sana Pandu marah, tetap kekeh ingin pergi ke Aceh untuk menemui temannya yang dia kenal di sosial media, yaitu di Instagram. Pandu menyandang tunarungu, namun mampu berkomunikasi baik dengan keluarga melalui bahasa isyarat. Ia adalah anak yang penuh inisiatif, menggambar adalah dunia favoritnya. Ia bahkan pernah mendapat penghargaan di bidang desain grafis. 1.000 tuker ke saya. Iya, dia kan seneng tuh ambil uang koin-koin. Nah, di lingkungannya, Pandu dikenal ramah dan tidak pernah membuat masalah. Pihak RT bersama warga juga ikut membantu. CCTV disebar untuk dilihat kembali. Grup WhatsApp penuh pesan ajakan untuk ikut mencari. Kita untuk menyebarkannya, kita share ke grup-grup RW, grup-grup security yang ada di tempat saya kerja, sama yang lain-lain lah. Pandu ini orangnya cerdas, kalau saya bilang orangnya cerdas. Dia bisa memberitahu alamat segala macam, nulis itu bisa. Jadi meskipun dengan kekurangan tunawicara, tapi kalau ditanya dia bisa menunjukkan ekspresi jawaban gitu ya. Dan dia bisa nulis, terus juga kategori anak yang cerdas di kategorinya ya, dengan kondisi seperti itu Pandu termasuk anak yang cerdas. Kalau misalkan dia ketemu orang baik gitu ya, insya Allah sih dia pasti bisa menunjukkan alamatnya sebetulnya itu. Berbagai cara sudah dilakukan, mulai memasang poster orang hilang, menyebarkan kabar lewat media sosial, hingga mencari ke sejumlah tempat di Jakarta dan sekitarnya. Laporan kepolisian telah dibuat, namun belum ada titik terang.
Setiap hari, ibu dan ayah Pandu menanti kabar yang tak pernah tiba. Menghubungi teman-temannya iya, kemudian kami ke sekolah Pandu iya, kami menanyakan bagaimana tadi Pandu di sekolah, kemudian kami keliling lagi tuh sampai malam, kemudian tanggal 18 kami langsung melakukan pelaporan ke pihak kepolisian, kami dilayani dengan baik, kami dikasih arahan, kami dikasih ya dari kepolisian responnya sangat baik. Setiap hari kami melakukan pencarian melalui sosial media, dari teman-teman, dari keluarga, apapun saya lakukan. Dari TikTok, Instagram, Facebook, itu saya sebarkan untuk kehilangan anak saya. Untuk sejauh ini Bu, sudah ada kabar belum? Belum ada. Ya, teman-teman Sama sekali nggak ada. Doa dari seorang ibu agar anaknya bisa kembali ke rumah, agar Pandu tak lagi hilang di antara kegaduhan dunia yang terlalu luas untuk anak seusianya. Harapan saya sangat besar. Harapanku ya sebagai ibu kandungnya dengan keterbatasan Pandu, tapi saya yakin Pandu pulang. Pandu anak saya itu pintar. Pandu pintar. Pandu komunikasi sama orang dia bisa. Saya yakin anak saya pulang bersama orang baik yang menolong dia. Untuk orang-orang baik yang setiap kali ketemu Pandu, tolong Bapak, Ibu, adik, kakak, tolong antarkan anak saya Pandu kembali ke pangkuan saya. Jika Anda melihat remaja berusia 15 tahun dengan ciri-ciri di atas, harap menghubungi keluarga atau kantor polisi terdekat. Setiap informasi adalah harapan. Setiap kejujuran adalah peluang keselamatan. Satria Andika melaporkan dari Jakarta.